Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semua. Balik lagi ke video pembelajaran saya dari matkul literasi ICT dan media dalam pembelajaran sejarah yang diampu oleh Profesor Dr. Nana Supriyatna dan Dr. Andes Taruna Sena. Dan topik bahasan kita kali ini yaitu mengenai mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 semester ganjil bab 4, yaitu Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan dengan subtema penguatan jati diri keindonesiaan nasionalisme yang revolusioner. Kalau kita perhatikan isi Sumpah Pemuda, merupakan suatu peristiwa komitmen dan kebulatan tekad bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu dan tanah air yang satu, serta menjunjung bahasa persatuan yang satu, bahasa Indonesia. Harus diingat, Sumpah Pemuda itu memiliki makna yang strategis dalam rangkaian untuk mengembangkan rasa persatuan dan proses penguatan jati diri bangsa Indonesia. Pada bagian ini, kita akan mendalami tentang materi yang berkaitan dengan penguatan jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari semangat Sumpah Pemuda. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan, sedangkan revolusioner adalah orang yang berpartisipasi atau mendukung revolusi. Selain itu, revolusioner merujuk pada sesuatu yang memiliki pengaruh besar dan tiba-tiba pada masyarakat atau pada suatu aspek dalam usaha manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa nasionalisme yang revolusioner adalah suatu paham bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Perasaan nasib dan penanggungan yang dialami pada masa kolonialisme bangsa Barat menjadi faktor yang tidak bisa terpisahkan dari kelahiran jati diri kebangsaan Indonesia. Konsep revolusi dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Perancis juga turut memberikan pengaruh dalam kelahiran bangsa Indonesia. Revolusi-revolusi tersebut menyadarkan kaum bumi putra Indonesia akan pentingnya organisasi dan politik untuk mencapai kemerdekaan. Gerakan revolusioner banyak lahir dari basis perkumpulan agama, komunis, serta nasionalis. Ciri utama dari gerakan nasionalisme revolusioner di Indonesia adalah kritik tajam dan penolakan keras terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Dilansir dari buku Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia tahun 2008, karya Harry Appous, tokoh pencetus gerakan nasionalisme revolusioner di Indonesia, banyak yang ditahan dan diasingkan oleh Belanda. Mereka dianggap terlalu provokatif dan berbahaya bagi stabilitas pemerintahan Hindia Belanda. Tan Malaka, Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara adalah segelintir nama-nama yang dipenjarakan dan diasingkan oleh Belanda karena gagasan dan kritik mereka. Salah satu tokoh revolusioner yang akan saya ulas yakni Soekarno. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda yang cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927 yang bersifat revolusioner. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI pada 1927. Soekarno sebagai pimpinan PNI karena aksi-aksi yang radikal terhadap pemerintah Belanda akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah yang kemudian dibukukan dengan judul Indonesia Menggugat. Pidato tersebut telah ikut membangun kesadaran tentang dampak penjajahan dan imperialisme modern yang akan membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Oleh karena itulah, setiap organisasi dan partai yang berjiwa kemerdekaan akan menolak dan melakukan perlawanan terhadap penjajah dan imperialisme. Pidato Bung Karno tentang Indonesia Menggugat itu telah ikut mendorong terjadinya penguatan kesadaran sebagai bangsa yang harus merdeka. Soekarno dengan ide-ide nasionalisme itu memang terus diawasi oleh pihak Belanda, tetapi ide dan semangat nasionalismenya tidak pernah padam. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari hari ini yaitu Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang sangat penting dalam upaya membangun jati diri kebangsaan Indonesia. Melalui Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1982 telah digelorakan semangat persatuan dan kesatuan yang sangat penting artinya bagi rakyat Indonesia pada masa berikutnya, dengan secara nyata menunjukkan identitas keindonesiaan. Indonesia merdeka sebagai tujuan para pemuda. Berkembang pula nasionalisme modern yang revolusioner seperti yang dipelopori oleh tokoh Soekarno. Yap, terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran kali ini. Nantikan video-video dari saya selanjutnya yang pastinya dengan topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa!